Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1171. Aku adalah Raja Serigala, Teguh Laksmana. Aku mau bertemu dengan Kaisar. Teguh menatap para tentara ini dan berbicara dengan ketus. Yang mulia Raja Serigala, para tentara ini menatap Teguh, tetapi mereka tidak mau memberi jalan juga. Pemimpin itu menyipitkan mata pada Teguh dan berkata dengan cuek, Kaisar sedang mendiskusikan urusan negara dengan para menteri yang setia di pengadilan. Dia sudah berpesan sebelumnya bahwa tidak ada yang boleh masuk. Kalaupun kamu adalah Raja Serigala, kamu juga nggak boleh masuk. Teguh ikut menyipitkan matanya dan terlihat marah. Kelihatannya, orang-orang ini sengaja menghalanginya masuk ke dalam. Tujuannya adalah agar dia tidak dapat bertemu dengan Kaisar. Padahal, dia juga ingin bertanya langsung padanya tentang semua hal yang terjadi. Dasar nggak tahu diri. Saat Teguh masih berpikir bagaimana caranya mereka bisa masuk, Rina sudah tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah. Kalian hanyalah sekelompok semut kecil yang berani menghalangi langkah Raja Serigala Serenara. Kalian pikir kami nggak berani menghabisi nyawa orang sekarang? Juga, sejak dia dikendalikan oleh kekuatan ular iblis dan terus-menerus dipengaruhi oleh pedang darah iblis, Rina menjadi semakin mudah marah dan begitu dia marah, dia jadi sangat ingin membunuh orang. Para prajurit di depan pintu hanyalah tentara penjaga biasa yang sengaja disuruh oleh para pejabat penting. Mereka tidak memiliki pengalaman tempur sama sekali, tapi Rina malah meneriakinya seperti ini. Hal itu membuat mereka gemetar ketakutan, bahkan sampai buang air kecil di celana dan segera membuka jalan. Suamiku, ayo masuk. Rina menatap Teguh dengan bangga. Namun, Teguh meraih tangan Rina dan menghela napasnya. Rina, kendalikan emosimu. Jangan bersikap seperti ini lagi. Rina terkejut. Kemudian, dia segera merapalkan sebuah mantra di dalam hatinya dan menekan emosinya. Setelah itu, mereka berdua melangkah masuk ke dalam kota terlarang. Aula Harmoni Agung. Teja sudah duduk di singgasananya. Di bawah, ada para menteri penting yang berkumpul. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas pangkalan eksperimen tentara legendaris. Satu persatu dari mereka berbicara tanpa henti. Kaisar, pangkalan eksperimen itu sangat penting, nggak boleh dihancurkan begitu saja. Yang mulia Kaisar, di balik pangkalan eksperimen selain kami para tetua, ada keberadaan yang sangat mengerikan. Jangan sampai diselidiki sampai tuntas, mohon Kaisar pikirkan lagi. Kaisar, Serenara baru saja mengalami pertempuran di Gunung Kemala. Kekuatan apapun yang muncul di dalamnya akan menjadi masalah besar dan akan sulit diatasi. Hal itu akan menyulitkan Serenara sendiri. Jika terus diselidiki dan menemukan musuh yang tak tergoyahkan, bukankah itu sama dengan menggali lubang kubur sendiri? Yang mulia Kaisar, seharusnya kamu tahu seberapa berharganya Serenara. Teguh hanyalah bunglon kecil, dia nggak sebaik itu. Keluarga seni bela diri kuno manapun bisa menghabisinya. Jika dia membiarkan pangkalan eksperimen ini dicabut, takutnya Serenara akan hancur. Tolong hentikan dan perintahkan dia untuk nggak bertindak sembarangan lagi, Yang mulia Kaisar. Semuanya menyuarakan hal yang sama. Semua pejabat tinggi ini membenci Teguh. Teja Husada juga ikut kesal. Teguh adalah adik seperguruannya, tentu saja dia nggak mungkin menghukumnya begitu saja. Namun, para pejabat tinggi ini memiliki alasan sendiri yang cukup kuat, koneksi yang luas dan berpengaruh. Mereka semua adalah politisi licik yang berpengalaman selama bertahun-tahun, dan sama sulitnya untuk dihadapi. Yang mulia Kaisar, melihat Yang mulia Kaisar tidak terpengaruh, para pejabat tinggi senior ini bertukar pandang dan seorang tetua berambut putih berdiri. Dia adalah Tetua Parlemen 3, Daksa Jitendra. Dia berbicara dengan penuh semangat, teguh, dengan mengandalkan sedikit kekuatannya, telah menunjukkan sifat aslinya dan ingin membuat kekacauan di Serenara. Jika kita nggak menghentikannya sekarang, apa kita harus menunggu sampai Serenara hancur? Kaisar, Yang mulia Kaisar, semuanya mulai mendesak Kaisar. Banyak menteri yang berkuasa juga ikut berbicara dan bersiap untuk mendukungnya. Semua itu bohong. Pada saat yang sama, terdengar suara sedingin es datang bersama dengan aura yang sangat dingin. Itu adalah Teguh dan Rina yang telah tiba. Bukan aku yang mengacaukan Serenara. Sebaliknya, Teguh menatap orang-orang tua ini satu persatu dengan wajah tak suka, tanpa menyembunyikan kemarahan dia melanjutkan ucapannya, kalian makan dari gaji raja, tetapi nggak membantu raja sama sekali. Beliau adalah pemimpin rakyat,
tetapi kalian nggak memikirkan kesejahteraan rakyat. Kalianlah yang membuat kekacauan di Serenara. Bab 1172. Kata-kata Teguh sangat berat. Dao tak ingin berkompromi lagi. Ketika para petinggi mendengar suaranya, mereka terkejut dan segera mencari sumber suara. Orang itu ternyata, Teguh dengan air muka yang terlihat marah. Lancang sekali kamu. Dasar nggak tahu diri. Kurang ajar. Suasana menjadi gaduh. Para pejabat tinggi menegurnya, lalu menghujani dengan makian. Teguh, ini adalah parlemen Serenara. Kami semua adalah menteri penting bagi Serenara. Sebelum ini, nggak ada bocah ingusan sepertimu yang berani menentang kami di sini. Teguh, meskipun kamu memiliki sedikit prestasi di dunia militer, tapi kamu nggak akan bisa mengacak-ngacak parlemen. Kamu salah tempat. Teguh, parlemen ini adalah tempat khusus untuk kami berdiskusi. Bagaimana orang kasar sepertimu bisa teriak-teriak di sini? Hei, Teguh. Teguh tampak tidak mengambil hati ocehan para tua bangka ini. Berdebat dengan para tua bangka ini hanya akan membuang waktu. Kaisar, Teguh langsung menghadap Teja dan berkata dengan tenang. Beberapa hari yang lalu, aku secara nggak sengaja menemukan pangkalan eksperimen di wilayah selatan. Pangkalan ini bertujuan untuk mempelajari tentara legendaris. Mereka terus-menerus menangkap orang-orang muda dan kuat di Serenara, lalu menggunakan racun serangga legendaris untuk mengendalikan mereka semua, lalu, mengubah mereka menjadi tentara legendaris dan membawa mereka ke Malajang. Tindakan seperti ini membuat rakyat Serenara mengeluh dan menderita. Oleh karena itu, aku mengambil keputusan sendiri untuk menyegel tempat-tempat tersebut. Bukan hanya itu, dalam perjalanan ke sini, aku sudah bekerja sama dengan 4 penguasa wilayah untuk melakukan operasi pembersihan di seluruh negeri dan memusnahkan semua pangkalan eksperimen tentara legendaris. Kita harus menemukan dalang di balik semua ini dan menegakkan keadilan di Serenara. Ketika sampai pada 2 kalimat terakhir, Teguh sambil menatap para pejabat tinggi itu. Setelah para menteri mendengar penjelasan Teguh, air muka mereka langsung berubah. Yang mulia Kaisar, tindakan ini akan merugikan Serenara dan nggak boleh sampai dilakukan. Kaisar, Teguh nggak pernah mendapat perintah dari Kaisar, tapi dia malah bertindak sesuka hati. Bisa dilihat bahwa dia sangat sombong dan sudah nggak menghormati Anda sama sekali. Dia harus dihukum berat. Yang mulia Kaisar, Teguh mengirim pasukan tanpa izin dan bertindak sesuka hati. Dia menangani masalah Serenara tanpa berpikir terlebih dahulu dan menyebabkan kekacauan di negeri ini. Kita nggak bisa melepaskannya begitu saja Kaisar. Kaisar, suasana menjadi semakin riuh. Gawat, ini gawat. Para menteri menjadi mulai cemas dan satu persatu melangkah maju untuk menyuarakan aspirasi mereka. Teja melirik Teguh dan berpura-pura takut, para menteri terkasih, Teguh adalah pilar Serenara saya. Beraninya kalian meminta saya untuk menghukumnya. Bagaimana kalau, para menteri, lebih baik kalian pulang dulu dan saya akan membujuknya lagi. Mendengar permintaan Kaisar seperti ini, para menteri juga tidak bisa memaksanya lagi. Orang-orang ini saling bertatapan dan tidak bisa berkata-kata. Kaisar yang memiliki jabatan lebih tinggi ternyata takut pada Raja Serigala. Dia benar-benar tidak berguna. Tapi mereka juga tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, para menteri hanya bisa pergi meninggalkan parlemen dengan kesal. Melihat orang-orang ini pergi, Teguh mencibirnya, "Senior, kamu memang benar-benar jago bersandiwara. Dengan sedikit bersandiwara, aku selalu bisa menghindari masalah dengan orang-orang ini." Teja meliriknya tak berdaya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Duduk di posisi ini dan harus berurusan dengan berbagai hal setiap hari, itu sangat merepotkan dan menjengkelkan. Kalau nggak bisa berakting, aku pasti akan kelelahan mendengar omelan mereka setiap hari." Ucapannya ada benarnya. Teguh mengangguk setuju. "Kalau kamu tertarik." Teja memandang Teguh dan tiba-tiba bercanda, "Aku akan melatih tim untukmu di lain waktu, sehingga kamu juga bisa merasakan duduk di posisi ini dan melihat bagaimana rasanya menjadi Kaisar, PF." Bab 1173. Teguh sedang minum teh dengan santai, saat dia mendengar berita itu, dia langsung menyemburkannya tehnya. "Jangan katakan itu lagi, aku nggak tertarik dengan posisi ini. Ayo bicara dengan serius." Teguh mengubah topik pembicaraan, "Apa pendapatmu tentang basis pangkalan eksperimen ini?" Wajah Teja terlihat serius dan tampak memikirkan jawaban yang tepat. "Jelas, ini adalah hal yang sulit untuk dijawab. Pangkalan eksperimen ini." Sesaat kemudian, setelah Teja mempertimbangkan dengan cermat, semuanya berhubungan dengan para pejabat penting di Serenara.
Mereka yang terlibat, memiliki posisi tinggi dan kekuasaan, jadi cukup sulit untuk dilawan. Jika semuanya benar-benar diberantas sampai ke akar-akarnya, itu pasti akan melibatkan keluarga ahli bela diri kuno yang saat ini bersembunyi. Hal itu membuat situasi di seluruh Serenara akan menjadi lebih nggak stabil lagi. Jika nggak segera ditangani dengan baik, kemungkinan akan memicu kudeta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, semuanya akan lebih merepotkan. Ucapan Teja benar. Sebelumnya, kasus keluarga Zunata dari ibu kota yang menyeret keluarga Yadira saja sudah menyebabkan masalah besar. Kali ini, tidak hanya keluarga Yadira saja yang terlibat, tapi ada begitu banyak menteri dan pejabat tinggi juga yang ikut terseret. Mungkin sebagian besar organisasi dunia bela diri kuno juga termasuk di dalamnya. Pada saat itu, keadaan Serenara akan kacau balau. Kekuatan organisasi dunia bela diri kuno juga tidak menutup kemungkinan akan saling bekerja sama menggulingkan pemerintahan di ibu kota. Setelah itu, mereka akan mendukung perwakilan dari organisasi mereka sendiri untuk naik ke tampuk kekuasaan dan akan mengulangi kesalahan 20 tahun lalu. Mendengar ini, Teguh terdiam. Teguh. Teja tampak berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu bertekad untuk menyingkirkan pangkalan eksperimen ini, aku dapat memberimu kebebasan untuk menyelidikinya. Hanya saja, sekarang kamu masih belum menyelesaikan masalahmu sendiri, kamu masih terluka parah dan belum pulih. Jika kamu membuat masalah baru di Serenara, aku khawatir itu akan menjadi bencana dan peluangmu untuk menang sangat kecil. Kamu harus berpikir dua kali sebelum melakukan semua rencanamu. Apalagi, Teja dan Teguh berada di pihak yang sama dan memiliki guru yang sama, hal itu membuat pandangan keduanya tidak jauh berbeda. Iya, aku mengerti. Teguh menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia berpamitan dan pergi meninggalkan aura utama bersama Rina. Teguh pulang menggunakan pesawat lagi. Di dalam pesawat, Teguh terus memikirkan perkataan Teja. Suamiku sayang. Rina memegang tangannya dari samping dan berkata dengan lembut, kamu masih belum memutuskannya. Apa ada yang sulit, Hufet? Teguh menghela napas panjang dan berkata dengan suara lesu, sejak kekacauan ular iblis terakhir kali, semua kekuatan di dunia bela diri kuno telah berubah banyak. Saat ini, mereka bersembunyi dan tidak muncul, jelas mereka sedang mempelajari harta karun yang diperoleh dari iblis ular. Tapi begitu mereka menyerap sepenuhnya dan mengumpulkan kekuatan. Sampai di sini, wajah Teguh menjadi lebih serius, ketenangan di dunia bela diri kuno saat ini akan hancur dalam sekejap karena keluarga itu memiliki kekuatan dan ambisinya masing-masing. Perang besar akan segera terjadi. Jika ini menyebabkan kekacauan di pemerintahan Serenara, maka aku benar-benar akan merasa sangat berdosa. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, entah ada berapa banyak orang yang menghilang setiap hari karena pangkalan eksperimen ini. Akhirnya, mereka diubah menjadi tentara legendaris dan bergabung dengan kelompok Raja Sihir Racun. Jika terus dibiarkan, setelah Raja Sihir Racun memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan pergi ke utara. Ini juga akan menjadi bencana bagi pemerintahan Serenara dan semua rakyat di dunia. Ini adalah pilihan yang sulit. Maju kena, mundur juga kena. Namun, Teguh tidak bisa mengendalikan segalanya sekarang. Dia belum pulih sepenuhnya. Kesedihan menyelimutinya. Dia sangat tidak berdaya. Rina tidak menjawab, dia hanya memeluk lengan Teguh lebih erat lagi dan sudah memutuskan sesuatu. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Jika Teguh tidak bisa mengambil keputusan, maka dia akan diam-diam menghabisi mereka semua demi Teguh. Bab 1174. Pesawat sudah mendarat di kota Senggigi. Teguh tidak berniat untuk berhenti sejenak merenungkan masalah ini. Hanya saja, Teguh terus memikirkannya tetapi sampai saat ini dia belum menemukan jalan keluar terbaik. Akibat kekuatannya yang mulai menurun, pergerakannya juga menjadi terbatas. Suamiku, melihat Teguh yang tampak linglung, Rina menyarankan, kenapa kamu harus repot-repot memikirkan itu? Kalau kamu menemukan pangkalan eksperimen, kami akan benar-benar menghancurkannya dan untuk pejabat penting ibu kota yang terlibat, bunuh saja mereka semua jika perlu. Rina, kamu nggak mengerti. Amir menggelengkan kepalanya dan berkata, para menteri penting Serenara terlibat di balik pangkalan eksperimen ini. Masing-masing menteri penting ini adalah orang-orang yang berstatus tinggi dan memegang kekuasaan besar. Membunuh satu atau dua orang bukanlah masalah besar, tapi kalau kita membunuh mereka semua, orang-orang yang tersisa nggak akan tinggal diam. Mereka pasti akan bersatu dan melancarkan kudeta terhadap Serenara yang akan menyebabkan situasi semakin kacau dan menghancurkan negeri ini.
Ditambah lagi, mereka sudah kerja sama buat menuntutku di depan Kaisar, mungkin mereka sudah bersekongkol secara diam-diam. Teguh menyuarakan keresahannya. Teguh mengerutkan kening dan menghela napas, masalah ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Rina tidak berbicara lagi. Namun, melihat Teguh yang khawatir seperti ini, membuat hati Rina menjadi sakit. Kini, dia menjadi lebih bertekad untuk mengambil tindakan demi Teguh. Semua menteri yang terlibat dan berani melakukan sesuatu yang buruk pada Teguh, dia akan mengambil nyawanya dan membunuhnya dengan darah besi. Setelah niat membunuh yang mengejutkan itu dirasakan oleh Teguh, hatinya menjadi lebih khawatir. Masalah di pangkalan eksperimen belum terpecahkan, tetapi situasi Rina yang menjadi haus darah dan mudah tersinggung akibat pengaruh ular iblis sekarang semakin mengkhawatirkan. Sulit untuk ditangani. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Rina. Dalam perjalanan ke Villa Sultan Permai, setelah merenung untuk waktu yang lama, Teguh akhirnya membuat keputusan. Dia segera menelepon Sena, "Sena, aku butuh bantuan dari Sekte Obatmu, bisakah kamu minta Pak Tejasvi untuk datang ke kota Senggigi secepat mungkin?" Teguh berencana untuk meminjam kekuatan Sekte Obat. Di seberang panggilan telepon, setelah menerima telepon dari Teguh, Sena menjawabnya dengan bersemangat, "Teguh, apa masalahnya? Kamu bisa memberitahuku secara langsung." Sejak terakhir kali kakek kembali dari Gunung Kaliputih, dia sudah melakukan pengasingan darurat. Saat ini, aku bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu di Sekte Obat. Apakah dia sedang bertapa? Tejasvi telah berada di tahap akhir alam kaisar kultivasi selama bertahun-tahun dan kekuatannya sangat dekat dengan alam bela diri dewa. Dia kebetulan mengasingkan diri pada saat ini. Mungkinkah dia sedang berusaha menerobos ke alam bela diri dewa? Dikombinasikan dengan konferensi seni bela diri kuno dan perjalanan ke Gunung Kaliputih. Ada rasa ingin tahu di benak Teguh, dia pun bertanya, kenapa Pak Tejasvi tiba-tiba mengasingkan diri? Aku juga nggak tahu. Jawaban Sena menarik perhatian Teguh. Teguh berhenti sejenak dan berkata, karena Sekte Obat-obatan sekarang ada di bawah tanggung jawabmu, jadi bisa nggak kamu datang ke kota Senggigi, lokasinya masih di Villa Sultan Permai. Saat ini situasinya darurat, kita akan membicarakannya secara rinci saat kita sampai di sana. Sena menyetujuinya, baik, aku akan berangkat secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Teguh kembali menelepon Wira, "Wira, besok pagi kamu harus datang ke Villa Sultan Permai, kita akan membahas hal-hal selanjutnya tentang pangkalan eksperimen." "Baik, nggak masalah." Esok harinya, setelah matahari terbit. Bab 1175. Suasana masih terasa dingin. Sena dan Wira tiba di Villa Sultan Permai pada waktu yang hampir bersamaan. "Kalian sudah datang." Teguh menyapa mereka sebentar lalu menjelaskan keseluruhan cerita kepada Sena, masalahnya seperti ini. Raja Sihir Racun membangun banyak pangkalan eksperimen tentara legendaris. Dari waktu ke waktu, dia menangkap beberapa tentara legendaris lalu membawa mereka ke perbatasan Malajang. Sampai hari ini, tidak tahu sudah berapa banyak tentara legendaris yang telah ditimbun. Jumlah pangkalan eksperimen tentara legendaris kota Senggigi saja sangat mengejutkan. Kalau ini nggak kita hentikan, kita nggak tahu kapan masalah lebih besar akan datang. Tapi dalang dari pangkalan eksperimen ini, ada menteri penting kota Senggigi yang mendukungnya. Mereka memiliki hubungan dengan keluarga seni bela diri kuno. Kalau mau menghabisi mereka, pasti akan sangat menyulitkan. Jadi, pada titik ini, Teguh berkata dengan sangat serius, aku berharap Sekte Obat-obatan dapat mengambil tindakan dan mengawasi keluarga seni bela diri kuno di balik para menteri ini. Wira, kamu pimpin para tentara wilayah Perang Selatan untuk melakukan pembersihan besar-besaran di pangkalan eksperimen, jangan tinggalkan sedikit pun percikan api untuk mereka. Teguh memanggil mereka berdua untuk membuat strategi akhir. Dia tidak hanya akan memusnahkan semua pangkalan eksperimen tentara legendaris tetapi juga akan mencabutnya sampai ke akarnya, tidak akan ada yang tersisa. Teguh. Setelah Sena mendengarkan kata-kata Teguh dengan cermat, tiba-tiba muncul kekhawatiran lainnya. Aku sudah mengerti apa yang kamu maksud tapi masih ada satu masalah lagi. Masalah? Pupil mata Teguh sedikit menyusut dan Wira juga melemparkan pandangannya. Setelah ini, nggak membasmi semua pangkalan eksperimen sekaligus, nggak mengawasi semua menteri dengan ketat dan memberi mereka sedikit kelonggaran. Kalau seperti ini, takutnya mereka bakal melakukan serangan balik yang gila. Meskipun Sekte Obat-obatan kami turun tangan, kami mungkin nggak bisa menahan serangan balik para seni bela diri kuno, konsekuensinya sangat mengerikan.
Meskipun Sena adalah seorang wanita, dia juga orang yang objektif dalam memahami situasi. Kekuatan Raja Sihir Racun sangat kuat. Jika gagal, bukan hanya Teguh yang akan jatuh, tetapi seluruh kekuatan seni bela diri kuno juga akan jatuh. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin sekte obat-obatan ikut serta dalam masalah ini. Tetapi sebaiknya mereka memastikan tidak akan ada kesalahan. Sena masih ragu bagaimana cara menghabisi seluruh kekacauan ini sampai ke akarnya. Kalau sampai masalah menjadi sangat serius, suatu saat akan sangat sulit untuk diperbaiki. Jadi, lebih baik, sebelum bertindak, kita bisa menarik para menteri dan penanggung jawab pangkalan eksperimen ke satu tempat. Lebih baik lagi, kita bisa menangkap semuanya sekaligus. Tak dapat dipungkiri, pemikiran Sena memang sangat efektif. Teguh juga menyadari kalau dia tidak memikirkannya dengan baik, dia pun mengangguk dan berkata, Sena, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tapi bagaimana kita bisa memancing ular keluar dari sarangnya? Sena menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, sampai saat ini, aku juga nggak bisa memikirkannya. Wira yang berada di sebelahnya juga terdiam. Ketiganya mulai berpikir. Kring. Pada saat yang sama, ponsel Teguh berdering. Oke, aku mengerti sekarang. Saat Teguh mendengar suara dari telepon itu, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia menjawab singkat kemudian menutup telepon. Dia melihat ke arah Wira dan Sena lalu tersenyum, aku punya cara. Bab 1176. Raut wajah mereka berdua langsung berubah lalu bertanya, cara apa? Teguh memandang mereka berdua dan berkata, kalau aku meninggalkan keluarga Serenara, bukankah orang-orang tua itu akan memiliki kesempatan? Begitu kata-kata ini terlontar, Wira dan Sena tercengang. Bahkan Rina yang berada di sampingnya juga kebingungan. Raja Serigala, Wira tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, maksudmu? Saat aku kembali dari area Kemala, aku terluka parah. Teguh menjelaskan dengan ringan, tapi guru telah menemukan ramuan obat untuk menyembuhkan luka-lukaku, di France Benua Obero. Jadi, aku akan meninggalkan Serenara dan pergi ke France di Benua Obero. Ini adalah kesempatan besar, lebih baik kita fokus buat mengawasi musuh lebih dulu. Agar mereka tahu tekad besarku buat menghabisi tentara legendaris dan para menteri yang terlibat. Cara ini akan membuat mereka ketakutan. Selain itu, dalam perjalanan ini, aku harus membuat keributan besar saat aku sampai di France. Jadi, semua orang tahu Teguh nggak berada di wilayah Serenara. Kalau begitu, para menteri ini pasti nggak bisa tinggal diam dan bakal membahas rencana balas dendam. Setelah itu, lakukan seperti apa yang kamu katakan. Kumpulkan mereka semua dan selesai. Tunggu saja aku kembali, aku bisa menangkap mereka semua. Mengintimidasi mereka, menyembunyikannya dari orang lain. Ini adalah strategi Teguh. Oke, kalau benar-benar bisa seperti ini, maka nggak akan ada masalah besar. Mata Sena berbinar. Dia tahu betul kalau guru yang dibicarakan Teguh adalah guru Jivan dari keluarga Sabel 20 tahun yang lalu, orang yang menemukan bahan obat untuk menyembuhkan kekuatannya. Begitu Teguh pulih total, dia langsung mempelajari keterampilan yang tak tertandingi dari harta karun keluarga Sabel, sangat mungkin baginya untuk menyambangi tempat yang belum pernah dia jangkau sebelumnya. Saat waktunya tiba, menghabisi mereka sama mudahnya dengan memotong melon dan sayuran dengan satu pukulan. Ide ini memang bagus. Wira mengangguk serius lalu bertanya, Raja Serigala, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu membuat masalah di France, aku khawatir bakal menimbulkan kecurigaan orang-orang tua itu. Kalau dia berinisiatif untuk mengumpulkan para menteri itu, mereka pasti akan merasa curiga. Jika sampai ada penyerangan, cukup mudah. Teguh memandang Wira dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Wira, kamu harus tahu setiap beberapa waktu, Serenara akan memiliki kegiatan pertukaran militer dengan negara lain. Kegiatan pertukaran militer kali ini akan diadakan di France Timur Benua Obero. Kali ini, kebetulan aku bisa pergi ke France Timur dalam rangka pertukaran militer. Lalu aku akan memberitahu orang-orang tua itu dengan publikasi media yang besar. Baru saja Teguh bicara, Wira tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak, luar biasa. Dengan cara ini dengan cara ini, berita tentangmu pergi ke luar negeri nggak cuma diketahui semua orang tapi juga nggak akan menimbulkan kecurigaan para menteri. Ini sangat sempurna. Tentang itu, Sena juga tidak keberatan. Kalau begitu sudah diputuskan. Teguh berdiri dan menatap mereka bertiga, aku akan berangkat ke ibu kota sekarang dan meminta Kaisar untuk mengatur pertukaran. Setelah itu,
kita bisa pergi ke Franz Timur secara terang-terangan. Saat dia mengatakan ini, Teguh masih melihat Rina. Dia khawatir Rina akan pergi bersamanya dan menimbulkan masalah baru. Namun, Rina sangat patuh dan tidak membantah Teguh. Rina. Teguh yang merasa khawatir langsung memberikan instruksi kepada Rina, operasi ini sangat penting. Lebih baik kamu tinggal di sini dan gak kemana-mana. Baik, Rina menatap mata Teguh lalu mengangguk dan berkata. Suamiku, aku akan tinggal di kota Senggigi untuk mengawasi mereka. Jadi, kamu bisa pergi ke luar negeri dengan tenang buat urusan bisnis. Kata-kata ini segera menghilangkan semua keraguan. Teguh tidak menyangka. Bab 1177. Rina sudah memikirkan hal ini, dia pun menyetujuinya. Karena itu Teguh juga merasa tenang, kalau begitu, aku akan pergi ke ibu kota sekarang dan menjelaskan semuanya kepada Kaisar. Tidak satu pun dari mereka merasa keberatan. Setelah itu, Sena pergi meninggalkan villa, diikuti dengan Wira. Teguh juga berangkat. Bahari indah. Setelah Rina kembali, dia segera mengaktifkan saluran rahasia klan naga dan memanggil wakil kepala Manggala. Tuan, ada perintah apa? Manggala membungkuk dan dengan hormat bertanya pada Rina. Rina tidak menjawab. Matanya berkelap-kelip dengan ekspresi aneh. Setelah menatap Manggala sejenak, dia perlahan berkata, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang besar. Kamu, setuju atau enggak? Sesuatu yang besar. Manggala tercengang sejenak, dia melihat cap klan naga di tangan Rina dan berkata, Tuan jangan bercanda. Meskipun aku adalah wakil di klan naga, aku juga mematuhi lencana dari cap klan naga. Dengan satu lencana dari master klan naga walaupun sampai mati atau menghadapi ribuan musuh, Manggala nggak akan pernah lengah. Manggala berpikir dalam hati, tidak ada instruksi khusus dari Pak Yuda. Sehingga dia pun bertanya-tanya tugas seperti apa yang akan diberikan Rina kepadanya kali ini, benarkah? Rina menatap Manggala dan berkata dengan suara samar, baiklah, sekarang kembali dan pilih beberapa anggota elit yang benar-benar dapat kamu percayai, lalu buat sekte kegelapan. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin sekte kegelapan. Selain itu, putuskan hubungan dengan guruku. Kalian gak boleh berhubungan lagi kecuali ada izin dariku. Saat mendengar ucapan Rina, Manggala mengangkat kepalanya dengan wajah terkejut. Tatapan yang tertuju padanya juga penuh dengan ketidakpercayaan. Keluar dari kekuasaannya, memutuskan kontak. Ini sama saja mengkhianati Pak Yuda. Dia tidak tahu mengapa Rina melakukan hal ini, pasti dia sedang terdesak, ini. Ekspresi Manggala berubah lalu dia melanjutkan ucapannya, Tuan, Pak Yuda sangat baik padaku, kalau kamu membuatku mengkhianatinya, aku akan mati. Kalau ini, maaf, aku sulit untuk menyetujuinya. Setelah mengatakan itu, Manggala membungkuk dalam-dalam, bis. Sebelum Manggala selesai berbicara, aura dingin menerpa wajahnya dan mengelilinginya seperti binatang buas yang terbangun dari tidur 1000 tahun di es, niat membunuh, nada bengis. Perasaan itu mengelilinginya dan tidak hilang sedikitpun. Wus, tepat saat Manggala terkejut, dia merasakan lehernya menegang. Tidak tahu sejak kapan sebuah tangan yang indah terulur dan mencengkeram tenggorokannya. Tidak ada kilau yang seharusnya dimiliki oleh tangan yang ramping, hanya ada kuku yang tajam hingga membuatnya sesak. Ini adalah tangan Rina. Sepasang matanya yang dingin menatap Manggala dengan dalam, kata-kata yang terlontar dari mulut Rina bagaikan salju yang telah diam selama ribuan tahun. Kalau kamu patuh padaku, aku bisa menjamin kamu tidak akan mati. Atau, pergilah ke neraka sekarang juga. Bersamaan dengan itu, kekuatan di tangan Rina meningkat. Bab 1178. Hanya dalam sekejap, Manggala merasa seolah-olah hidupnya bukan lagi miliknya. Bis, di saat yang bersamaan, Rina seperti gletser abadi yang memancarkan aura dingin tanpa batas. Hingga mendatangkan malapetaka di wilayah ini dan terus-menerus menyerangnya, Manggala merasa sangat ketakutan. Rasa dingin muncul dari tulang ekornya, seperti arus listrik yang langsung mengalir melalui tulang belakang kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, keringat dingin membasahi pakaian dalamnya. Keduanya sedang bertarung. Manggala mulai gemetaran. Pada saat ini, seluruh tubuh Manggala diselimuti ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dia berada di ambang jurang, bagaimanapun juga, dia berada di alam kaisar kultivasi. Di seluruh dunia seni bela diri kuno, dia tidak bisa disebut sebagai pahlawan, tetapi seorang master yang langka. Namun, di depan Rina dia seperti anak berusia 3 tahun yang tidak memiliki hati untuk melawan. Teguh tidak tahu, Rina berangsur-angsur telah menguasai kekuatan ular iblis,
kini kemampuannya telah meningkat pesat. Dia juga memiliki senjata iblis yang langka seperti pedang darah iblis di tangannya. Menggabungkan keduanya bukanlah hal yang mudah. Aku. Setelah merasakan kekuatan yang terus meningkat di lehernya dan waktu yang terus berjalan, Manggala akhirnya mengucapkan beberapa kata, "Aku akan menurutimu." Itu adalah tindakan yang benar. Ekspresi dingin muncul di sudut mulut Rina saat dia melemparkan Manggala ke tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lakukan apa yang aku katakan sekarang. Ingat, jangan coba-coba bertahan hidup, atau..." Rina tidak melanjutkannya tetapi terasa hawa dingin yang langsung menerjang, bis. Rasa dingin yang menusuk tulang dan niat membunuh yang tak terbatas, sekali lagi membuat Manggala gemetar dan tidak berani memikirkan hal lain sama sekali. Baik. Dia segera menjawab dan berbalik untuk melakukannya. Setelah keluar dari Bahari Indah. Manggala berhenti dengan terengah-engah, dia membalikkan tubuhnya untuk melihat Bahari Indah dengan ekspresi yang rumit. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dan pergi. Sore hari pun tiba. Tuan, Manggala kembali ke Bahari Indah dan menemui Rina. Dia tidak berani mengabaikannya, "Aku sudah memilih banyak elit dan mendirikan sekte kegelapan sesuai dengan perintahmu. Mereka benar-benar handal dan kesetiaan mereka nggak perlu diragukan lagi. Mohon perintah dari Anda, tugas pertama untuk sekte kegelapan." Karena Manggala telah memilih untuk melanjutkan ini, dia tidak berani untuk menolak. Bahkan panggilannya terhadap Rina pun berubah. Rina cukup puas dengannya. Misi pertama Sekte Kegelapan. Dia sedikit menyipitkan matanya, cahaya dingin terus memancar dari celah. "Tunggu saja suamiku meninggalkan Serenara, lalu awasi para menteri penting. Siapapun yang terpancing keluar dari persembunyiannya saat operasi pembersihan, bakal dibunuh." Perintahnya dengan nada dingin, secara tersirat menunjukkan niat membunuh yang kejam. Membunuh menteri penting Serenara. Ini adalah dosa yang mengerikan dan akan melanggar aturan seni dunia bela diri kuno. Raut wajah Manggala berubah drastis lalu dia bertanya dengan gemetar, "Tuan, bagaimana kalau jumlah menteri yang terlibat sangat banyak?" Setelah itu, Manggala secara tidak sadar mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Rina yang sudah lama berubah dari sebelumnya. "Bunuh satu per satu, lalu bunuh semuanya. Bunuh sampai tidak ada yang berani menunjukkan diri. Bunuh sampai tidak ada yang berani memujinya." Meskipun kata-kata Rina tidak banyak, arti dari ucapannya sangat dalam. Niat membunuh yang kuat itu telah jauh melampaui batas yang pernah ditemui Manggala. Ucapan Rina membuat jantungnya berdebar kencang dan gelisah. Cerita bersambung.